Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di Herbalogi bersama saya Naya. Dan hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Saya sudah di kebun ya. Saya juga mau menginformasikan manfaat dari tanaman gendola ataupun Basella alba. Nah, manfaat dari gendola ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kita akan bagi-bagi menjadi beberapa part. Dan untuk part pertama ini ya, manfaat gendola itu adalah untuk mengatasi keluhan diabetes. Karena diabetes ini sendiri itu banyak ya dialami oleh masyarakat kita ya. Karena bisa dibilang juga dia silent killer ya. Populasinya itu banyak ya, banyak sekali masyarakat yang mengalami yang namanya diabetes ini. Nah, untuk itu gendola bisa mengatasi keluhan dari yang namanya diabetes. Seperti apa dia? Yuk ikutin terus hanya di Herbalogi. Jangan lupa untuk teman-teman ya yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan di-share ya kalau informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Ini dia si tanaman gendola ataupun Basella alba yang saya punya. Ini yang di inframe ya. Ini adalah yang hijau. Banyak nyamuk ya kalau sore-sore di kebun. Ini yang hijau ataupun biasa juga orang sebut dengan angkung ya. Untuk daunnya seperti ini ya teman-teman. Batangnya hijau dan juga untuk mana nih buahnya. Ini untuk itu ya, untuk buahnya berwarna hijau dan kalau dia sudah matang dia akan berwarna hitam itu ya, menghitam juga seperti halnya untuk gendola yang berwarna merah ya. Nah, kalau kita ngomongin diabetes ya teman-teman ya, ini dikatakan bahwa faktor pemicunya adalah faktor keturunan. Itu tidak salah ya. Namun lebih daripada itu teman-teman, diabetes itu juga disebabkan karena pola makan yang buruk ataupun gaya hidup kita yang salah ya. Selain itu untuk diabetes ini sendiri karena gaya hidup kita yang kurang teratur ya, sehingga menyebabkan kita mungkin stres dan pola makan kita itu menjadi tidak teratur. Dan diabetes ini sendiri harus segera kita atasi ya teman-teman ya, nggak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja dan ini harus segera diatasi. Kalau tidak, ini bisa merusak jantung, pembuluh darah, bisa kena ke mata juga, bisa ke ginjal dan juga ke saraf. Nah, apa aja sih gejala dari diabetes itu sendiri? Yang pasti ya, untuk gejala dari diabetes itu kita mudah merasa lelah ya, tanpa penyebab. Tiba-tiba kok cepat lelah gitu ya. Selain itu juga kita akan cepat lapar ataupun cepat haus dan berat badan kita itu menurun drastis, vitalitas kita bisa menurun, penglihatan mulai kabur ya biasanya ya, dan yang pasti nih ya sering mengantuk terutama setelah makan ya. Jadi kalau teman-teman mengalami mudah mengantuk setelah makan, coba deh bisa dicek apakah kadar gulanya ini tinggi ataupun normal ya. Selain itu gejala lain dari diabetes adalah ujung jari tangan kita ini akan sering mengalami kesemutan dan juga nyeri ya teman-teman. Itu nyerinya rasa kayak ditusuk-tusuk gitu ya, ditusuk jarum terutama pada ujung-ujung kaki kita. Ada lagi nih gejala yang khas dari diabetes itu kalau luka ya, biasanya ini akan lama sembuhnya ya. Lama untuk keringnya, itu kita udah harus hati-hati apakah kita sudah terkena diabetes. Nah, untuk komplikasi lebih lanjut ya, diabetes ini sendiri ke jantung, ini biasanya disertai dengan yang namanya nyeri dada teman-teman. Untuk pencegahan sendiri dari diabetes ini, kita itu tentunya harus mengatur pola makan ya teman-teman ya. Selain dari faktor keturunan tadi ya, jadi kalau sudah ada faktor keturunan menderita diabetes itu juga sebenarnya kita harus hati-hati. Tapi tidak selalu kalau kita punya keturunan diabetes itu kita akan mengalami yang namanya diabetes ya. Ini bisa saja
tidak mengalami. Tapi pola makan, pola hidup ini bisa berpengaruh. Selain memperbaiki pola makan, kita juga harus banyak konsumsi makanan yang kaya serat ya. Dan juga sayur-sayuran contohnya, atau buah-buahan ya teman-teman, yang tidak terlalu manis ya. Dan juga kalau bisa itu kurangi porsi makan nasi. Dan satu lagi kebiasaan kita adalah makan nasi hangat ya. Nah, sementara nasi yang sudah kita dinginkan itu kadar gulanya itu lebih rendah teman-teman ya. Alangkah baiknya kita konsumsi nasi dengan kadar gula yang lebih rendah. Atau kalau teman-teman mau mengganti beras putihnya menjadi beras merah ya, itu juga cukup baik ya teman-teman. Karena apa? Karena beras merah ini sendiri itu tinggi serat, dan juga jangan lupa untuk senantiasa berolahraga ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengontrol kadar gula itu minimal 1 kali dalam 6 bulan ya. Kita juga harus menjaga agar tubuh itu tidak stres atau tidak mengalami yang namanya cemas berlebih ya teman-teman. Karena kalau udah cemas berlebih, nanti kita ujung-ujungnya pola makan kita itu jadi rusak, jadi tidak teratur lagi. Kaitan dengan pola makan, banyak juga yang bilang ya, aduh kalau stres ini kita pengennya makan ya. Nah ini bahaya, karena bisa membuat kita menjadi kegemukan ataupun mengalami yang namanya obesitas. Dan ini harus kita hindari untuk mencegah yang namanya diabetes. Nah, gendola ataupun Basella alba ini sendiri ya, kalau kita ekstrak ya, ekstraknya ini secara signifikan itu mampu mengurangi kadar gula di dalam darah, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang ya, teman-teman ya. Dan ekstrak gendola ini punya sifat hematologis ya, teman-teman, yang berhubungan dengan darah kita. Dan sifatnya ini bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang nantinya akan muncul dari penyakit diabetes ini sendiri, yang nantinya akan ujuk-ujuknya nanti pergi ke jantung atau ke ginjal ya, liver, ataupun masalah vitalitas. Dan ini bisa diatasi dari ekstrak dari gendola ini sendiri ya, sifat hematologisnya itu tadi. Dan gendola ini sendiri ya, untuk perbanyakannya itu tidak susah ya teman-teman, bisa menstek atau menggunakan biji nih ya, biji-biji yang sudah tua ini. Ada apa ini? Biji yang sudah tua ini itu bisa teman-teman tanamkan ya. Ini untuk memperbanyaknya, di stek aja sih gampang ya untuk hidupnya. Nah, untuk mengatasi yang namanya diabetes ini sendiri menggunakan gendola, itu kita perlu 12 daun yang tuanya ya. Kayak gini nih udah tua, tapi teman-teman harus lihat dulu apakah sudah ada yang menguning atau tidak ya. Kalau yang sudah menguning itu kurang baik untuk digunakan ya, menjadi herbal ya. Teman-teman gunakan daun yang masih bagus ya. Kalau ini hijau, masih hijau tapi dia sudah tua ya. Kalau ini ya, itu daun yang masih muda. Jadi kalau teman-teman di rumah sekarang punya tanaman gendola, baik yang hijau ataupun yang merah ya, itu bisa teman-teman gunakan karena itu sangat banyak manfaatnya ya. Gendola ini ataupun ininya ya, saudara kembarnya dari gendola itu si binahong, itu juga punya manfaat yang luar biasa. Ini bisa teman-teman manfaatkan ya, tanaman ini kalau ada di rumah ya, bisa diperbanyak, bisa langsung digunakan. Dan juga ini ya, seperti di video sebelumnya, ini bisa dijadikan sayur ya teman-teman, karena ini disebut juga dengan sayur raja ya. Ini mahal kalau udah masuk supermarket, padahal tumbuhnya itu sangat gampang dan punya manfaat yang luar biasa. Nah, yang pasti mudah-mudahan teman-teman sudah bisa ya lah ya untuk menggunakan nanti tanaman gendola ataupun Basella alba ini untuk mengatasi yang namanya keluhan diabetes ya. Cukup ambil daunnya, tinggal dicuci bersih, diiris dan juga direbus, nanti ekstraknya itu ya
sudah menjadi 1 gelas, itu nanti yang kita konsumsi siang dan juga malam. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa menggunakan yang merah nggak? Saya di rumah itu banyak yang merah. Bisa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan yang hijau ini ataupun yang merah, itu bisa digunakan untuk mengatasi keluhan diabetes ya. Oke, segitu aja dulu untuk pemanfaatan tanaman Gendola ataupun Basella alba ini untuk mengatasi yang namanya keluhan diabetes ya teman-teman. Untuk manfaat lainnya nanti saya akan lanjutkan di video-video lainnya ya. Jangan lupa untuk selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal ya. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan herbal. Saya Naya pamit, selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.